Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Trisnawati. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas yaitu Firewall NAT, di mana NAT memiliki definisi Network Address Translation. NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Kita tambahkan public. Menggunakan satu alamat IP public. Nah, ketika kita lihat di topologi kita pernah berkonfigurasi di firewall NAT ya teman-teman, ketika kita melakukan internet gateway agar PVC bisa internetan. Nah, jadi firewall NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada firewall MikroTik kita. Jadi kita bisa buka di sini IP lalu firewall. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis NAT-nya. Ketika kita lihat untuk jenis NAT itu ada dua tipe yang bisa digunakan ataupun yang umum digunakan. Ada yang namanya SRC NAT dan juga ada yang namanya DST NAT. Kita bisa buka pada Winbox kita di sini. Ketika kita coba buka rule yang pernah kita buat di sini, jadi di bagian general ini ada chain, yaitu ada chain SCR NAT dan juga DST NAT. Jadi bisa kita lihat di sini ada yang namanya SRC NAT dan juga DST NAT. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Jadi untuk yang SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Sedangkan yang DST NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Jadi kalau semisal kita lihat di sini di bagian Winbox-nya, jadi di chain ini, di NAT rule ini sama seperti prinsip NAT sama seperti filter rule bekerja dengan if-then. Nah, kita pergi ke Winbox. Di bagian if-nya bisa kita lihat di sini di general. Itu untuk chain-nya tipe apa yang ingin digunakan, yaitu ada SCR NAT dan juga DST NAT. Nah, untuk di bagian then-nya, action-nya itu menggunakan action masquerade atau yang lainnya. Jadi nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, kita bahas dulu untuk jenis yang pertama, yaitu yang SCR NAT. Nah, untuk SCR NAT, action yang biasa digunakan itu ada dua. Yang pertama ada masquerade dan juga SRC NAT. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Jadi, misalkan masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan yang SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, berarti ini kaitannya dengan static dan juga dynamic ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya yang bisa saya simpulkan yaitu untuk masquerade itu yaitu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Jadi dia kaitannya dengan dynamic. Nah, semisalkan kita menggunakan yang SRC NAT ini, maka menerjemahkan banyak IP private menjadi IP public static. Nah, perlu diketahui bahwasannya router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP public yang mengarah ke interface ISP. Bisa dengan cara dynamic maupun static, tergantung dari ISP-nya. Jadi kalau kita simpulkan, jika IP public MikroTik kita hanya bisa didapatkan secara dynamic dan static, maka action yang bisa digunakan itu adalah masquerade. Tapi kalau misalkan MikroTik kita hanya bisa mendapatkan static saja, maka action yang cocok digunakan adalah SRC NAT.
Nah, seperti itu. Jadi, tergantung dari ISP-nya. Jadi, begitulah konsep dari Action Masquerade dan juga srcNAT pada jenis tipe srcNAT. Jadi, ini hampir sama, jadi jangan sampai keliru. Jadi, kalau misalkan IP public mikrotik kita bisa hanya statik aja, maka chain yang cocok digunakan yaitu srcNAT. Adapun bisa dynamic juga, maka chain yang cocok digunakan yaitu Masquerade. Nah, di sini saya menggunakan Action Masquerade karena mikrotik kita bisa didapatkan IP public, IP dynamic maupun statik. Jadi bisa menggunakan yang Masquerade. Tapi kalau misalkan bisanya yang statik saja, berarti kita menggunakan yang satunya yaitu srcNAT. Nah, selanjutnya kita akan membahas srcNAT pada jenis srcNAT. Jadi sebelumnya kita pernah menjelaskan tentang dua tipe. Firewall NAT itu ada dua, ada srcNAT dan juga dstNAT. Kalau misalkan srcNAT berarti dari jaringan. Nah, jika IP private kita itu ingin akses ke internet, sedangkan kalau dstNAT itu berarti ada jaringan dari luar, lalu dia ingin akses ke jaringan kita, maka itu menggunakan dstNAT. Oke, sebelumnya kita sudah membahas terkait Masquerade. Adapun dengan kesempatan kali ini, kita akan beranjak pada srcNAT. Nah, apa sih penggunaan Action srcNAT? Jadi bisa langsung saja kita pergi ke topologinya, kemudian kita pergi ke Winbox, pastikan Winbox kita sudah terhubung ke mikrotiknya, lalu kita pergi ke menu IP, lalu firewall, di bagian NAT-nya. Nah, ini kan merupakan rule yang pernah kita buat sebelumnya pada Internet Gateway sehingga kumpulan IP bisa internetan. Nah, ketika kita cek, di sini kan menggunakan Action Masquerade. Berarti dia menggunakan kumpulan IP private ini ditranslate menjadi satu IP public dynamic, jadi acak gitu ya. Nah, kapan penggunaan srcNAT? Nah, jadi semisal kita klik yang srcNAT, maka di sini akan ada tampilan menu baru yaitu to addresses. Jadi semisal saya jelaskan di sini, kita kan pergi ke menu IP, lalu ke addresses. Untuk header satunya kita pernah konfigurasi yaitu 44136. Nah, untuk /24 itu kan ada banyak ya teman-teman. Yang bisa digunakan yaitu 256. Kalau semisal dikurangi dengan IP networknya, nah maka yang bisa digunakan yaitu 254. Nah, bisa kita bayangkan apabila pengurangan IP public statiknya itu tidak hanya 136, misal ada 137, 138, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita praktekkan di sini. Jadi misal kita tambahkan 5 saja deh, jangan banyak-banyak. Jadi kita tambahkan 5 IP public, jadi kita seakan-akan ini adalah IP public. Nah, jadi kita tulis di sini 192.168.44.137/24. Lalu untuk networknya kita ketik 192.168.44.0. Lalu kita apply, lalu kita copy, kita tulis yang 138 di sini. Terus kita apply, lalu kita copy lagi, kita ganti menjadi 139, lalu kita apply, lalu oke. Di sini kita memiliki 4 contoh, 4 saja ya, nggak jadi 5 karena kebanyakan. Kita mempunyai 4 IP public secara statik,
Di sini kalau misalkan saya jelaskan untuk srCNAT, nah misalkan kita menggunakan Masquerade, maka nanti jika jaringan klien ingin internetan, maka IP yang digunakan itu terjadi secara acak, entah itu 138 lah atau 137 dan lain sebagainya. Tapi kalau semisalkan kita menggunakan srCNAT, itu bisa spesifikan. Jadi kalau semisalkan kita spesifikan yang 138, jadi kumpulan IP private yang ini ketika ingin internetan maka akan ditranslate menggunakan NAT sehingga yang bisa keluar internet itu adalah 138 gitu. Misalnya, jadi semisalkan kita tuliskan di rule firewall kita, di sini di bagian rule filter rules NAT kita, di sini di bagian NAT-nya kita klik 2 kali, lalu untuk bagian action-nya kita pilih yang srCNAT. Nah, untuk to addresses-nya kita pilih. Nah, kalau misal kita ingin IP klien kita itu bisa internetan, tapi dia menggunakan IP address-nya si 138. Nah, itu bisa kita tuliskan saja di sini. 192.168.138. Nah, artinya ketika kumpulan IP klien ini ingin internetan, maka dia nanti menggunakan to address yang 44138 ini. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Dan cukup simple untuk pemilihan actionnya. Jadi bisa kita lakukan uji coba. Misalkan di bagian firewall NAT-nya kita definisikan di generalnya itu bisa internetan, itu hanya addressesnya yang VPC 1 sampai 4. Berarti kita bisa lakukan pengujian di topologi kita. Kita buka terminal VPC 1. Nah, untuk VPC 1 sampai 4 itu bisa internetan dan sisanya itu tidak bisa. Nah, saya tegaskan kembali, apabila kita ingin internetan, maka kumpulan IP private ini dia akan ditranslate nantinya jadi 138 karena tadi sudah kita spesifikan di to address-nya itu 44138. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis tipe firewall NAT yang kedua, yaitu DST-NAT, di mana DST-NAT bisa digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Sebagai gambarannya, kita pergi ke topologi. Nah, jadi semisal di sini adalah suatu pengguna yang terhubung ke internet, kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, itu pada mikrotiknya bisa kita tanamkan chain DST-NAT. Kemudian untuk actionnya bisa kita sesuaikan, entah dia menggunakan DST-NAT atau redirects. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan action DST-NAT pada tipe DST-NAT. Bisa langsung saja kita mulai, kita pergi ke topologinya. Di sini saya ingin coba kembangkan topologi saya. Nah, di sini untuk Linux-nya bisa kita matikan saja ya. Di sini saya ingin mendelete karena ini agak berat. Kita bisa menggunakan Linux yang agak ringan, yaitu Linux perantara Docker. Dimana pada perantara Docker ini kita tanamkan service web server. Jadi kalau misalkan ada pengguna dari internet yang terhubung ke internet, maka dia nanti akses ke jaringan, kita itu akan akses ke jaringan web server. Jadi web server itu ada yang berupa Apache dan sebagainya. Dan di sini saya menggunakan web server Apache
itu merupakan servis web server yang umumnya digunakan. Jadi di sini cara menambahkan web server Apache. Teman-teman mungkin bisa close web terlebih dahulu. Jadi kita close lab. Nah, nanti teman-teman bisa pergi ke menu devices. Nah, di sini terdapat banyak. Ada Ubuntu server, ada Ubuntu desktop. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan Ubuntu server dan Ubuntu desktop juga bisa di sini. Karena saya di sini ingin Linux langsung ke Apache-nya, maka di sini saya bisa menggunakan yang ini teman-teman, yang Docker Apache. Untuk cara downloadnya itu tinggal kita klik get device aja. Lalu kita tunggu. Nah, di sini saya sudah selesai mendownloadnya. Untuk tata caranya, kita bisa klik build. Nah, di sini ada tata caranya. So, kita lihat dulu tata caranya. Oke. Nah, kalau misalkan udah ada informasi add to pinet, kita bisa langsung saja pergi ke lab kita di sini. Kita coba masuk. Ini merupakan topologi yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini saya langsung tambahkan perangkat Linux dengan include web server Apache, yaitu Docker. Karena saya rasa Docker itu ringan. Kemudian untuk image-nya kita menggunakan Apache 2 yang tadi sudah kita download sebelumnya. Untuk name-nya bisa kita spesifikan saja ya. Kita tambah name-nya web server. Kemudian untuk ikonnya teman-teman bebas mau menggunakan apa aja. Di sini saya menggunakan ikonnya yang server saja. Lalu untuk bagian 8-nya, nah kalau misalkan DHCP, berarti sini DHCP static. Nah, karena di sini saya ingin menggunakan static, maka kita isi kolom di yang static. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk range yang kita gunakan yang mana. Karena Ether 2 itu kan menggunakan IP address-nya, kita kan menggunakan yang 8 titik berapa gitu ya. Oh, jadi kita menggunakan yang 88.1 yang di Ether 2. Berarti kita setting yang IP address-nya satu network, yaitu 192.168.88 titik berapa ya. Nah, untuk VPC 1 sampai 5 kan yaitu 31, 32, 33, 34, dan 35. Nah, untuk bagian web server Apache-nya ini teman-teman bebas mau ngasih IP address-nya yang berapa. Nah, semisal di sini saya kasih IP address-nya 88.41 gitu ya. Terus jangan lupa prefix-nya yaitu /24. Nah, kemudian untuk bagian default route-nya kita isikan IP address-nya MikroTik, yaitu yang di Ether 2, yaitu gateway kita yaitu 192.168.88.1. Untuk DNS-nya kita isikan IP Google yaitu 8.8.8.8. Kalau misalkan udah, kita pilih nih yang di Prima Console. Kita menggunakan yang Telnet dan sekunderinya menggunakan yang SSH. Lalu kita cek lagi yang untuk Docker option-nya. Di sini menggunakan privilege. Lalu bisa kita klik save. Kemudian kita bisa nyalakan perangkat web servernya. Kemudian kita sambungkan dengan switch yang kita punya. Kita sambungkan. Di sini saya sambungkannya kepada Ether 1/2 ya teman-teman, lalu kita save.
Bebas teman-teman untuk switch-nya menggunakan vendor apa, yang penting bisa terhubung ke Docker dan harus bisa ping ke internet ataupun ping ke routernya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita hanya prepare untuk topologinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan action DSTNAT, ini nanti gambarannya ada pengguna yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server ini. Tapi kan web server ini IP-nya private, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya si Mikrotik, tapi tampilan yang ditampilkannya yaitu web server. Nah, itu bisa menggunakan action yang namanya DSTNAT. Dan untuk kesempatan kali ini kita fokus kepada perkembangan topologinya dahulu. Jadi teman-teman pastikan untuk topologinya sudah siap yang ini. Jadi kalau misalkan saya cek, kemudian kita cek IP statiknya itu apakah sudah tersetting atau belum. Jadi kita bisa menggunakan, kita ketik di sini if config ether 1, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada tulisan running. Untuk IP-nya itu 88.41. Jadi di sini kita sudah tersetting. Kemudian untuk gateway-nya apakah sudah? Kemudian untuk gateway-nya kita ketik IP root. Lalu kita enter apakah sudah tersetting gateway-nya. Nah, di sini juga sudah tersetting 88.1. Oke, sudah tersetting ya teman-teman. Lalu kita coba lakukan ping ke internet ya teman-teman. Ping 888. Di address-nya itu kita pergi ke winbox-nya dulu. Kita pernah setting hanya ke PC 1 sampai 4 saja yang bisa internetan, sisanya tidak bisa. Jadi kalau misalkan kita cek di IP firewall di bagian address list ini kan kita hanya PPC 1 sampai 4. Terus kalau misalkan kita cek di bagian firewall NAT-nya, ini di bagian slot address-nya kita pilih nih. Kita kan pilih di PPC 1 sampai 4. Nah, kalau gitu si Docker-nya nggak bisa internetan dong. Nah, maka dari itu bisa kita tutup ya teman-teman. Lalu kita klik apply, lalu OK. Berarti sampai saat ini untuk seluruh jaringan kalian kita itu bisa internetan. Pastikan ya teman-teman untuk topologinya sudah sesuai dengan yang saya gunakan. Oke, selanjutnya bisa kita langsung praktekkan di sini di Winbox. Kemudian kita pergi ke menu IP, lalu firewall, lalu kita pergi ke bagian NAT. Nah, ini kan pengguna yang ingin akses ke layanan kita kan pasti ujung-ujungnya lewatnya Ether 1 ya teman-teman, melalui IP public Mikrotik kita. Dan ketika ada jaringan klien kita yang ingin internetan, maka dia menggunakan IP .138. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya. Kemudian kan web server kita masih menggunakan IP private ya teman-teman. Agar web server tersebut bisa diakses di jaringan luar, maka nantinya si jaringan luar ini akan menggunakan IP publiknya si Mikrotik yang sudah tetap yaitu 138. Sehingga tampilan yang akan ditampilkan di sini adalah si web server. Seperti itu ya teman-teman. Artinya jika ada yang akses IP Mikrotik, maka paketnya akan diarahkan ke web server kita. Soalnya web server kita menggunakan IP private. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini dengan membuka aplikasi Winbox-nya.
kemudian pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di bagian NAT ini kan udah kita setting sebelumnya untuk seluruh klien kita bisa internetan. Ini dibiarin aja. Nah, jadi kalau misalkan jaringan klien ingin internetan, maka dia menggunakan IP yang 138. Oke, kita langsung setuju, kita apply lalu oke. Dan di sini kita tambahkan rule baru, teman-teman. Rule baru ini untuk apa? Untuk kalau misalkan di sini ada perangkat yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP publicnya si MikroTik, yaitu 138. Jadi kita perlu menambahkan rule baru. Di sini di bagian generalnya, di bagian if-nya, kita pilih yang untuk chain-nya, kita pilih yang DST-NAT. Untuk bagian protokolnya, karena dia ingin akses web server, yang kita tahu web server itu menggunakan HTTP atau HTTPS. Tapi kan di sini karena masih awal, jadi HTTP ya teman-teman. Dan HTTP itu menggunakan protokol TCP. Kita bisa isikan DST portnya yaitu 8181, sehingga nanti kalau misalkan si perangkat yang terhubung ke internet ini, perangkat yang ingin terhubung ke internet ini, si perangkat luar ini ingin akses ke web server, maka dia harus menggunakan portnya juga yaitu 8181. Nah, untuk bagian chain-nya udah benar DST-NAT. Nah, untuk DST address-nya kita isikan yang si IP public-nya. Kan kita tadi udah setuju yang 138, jadi di sini kita ketik 192.168.44.138. Nah, di sini sudah sesuai semua. Dan di bagian D-nya, action-nya, kita bisa pilih action yang DST-NAT. Terus di bagian to address-nya, kita bisa isikan IP-nya si web server. Kita cek IP-nya si web server. Kita ketik ipconfig ETH1, kita dapat yang ini ya teman-teman, yang 88.41. Oke, berarti bisa kita isikan di sini 192.168.88.41. Nah, untuk portnya, karena kita menggunakan HTTP, maka bisa kita isikan 80 di sini. Lalu kita cek lagi, sudah benar. Lalu play, lalu oke. Selanjutnya, action yang akan kita bahas tentang konfigurasi DNS server ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan DNS ini? Kenapa kita perlukan DNS ini sebelum lanjut ke redirect? Ketika kita lihat topologi kita di sini, kita memiliki dua server ya teman-teman. Dan jika kumpulan klien kita ingin akses ke server-server tersebut, kita bisa ping menggunakan IP ya. Tapi permasalahannya bagaimana jika kita memiliki server lebih dari dua gitu? Maka akan kesulitan jikalau kita menghafalkan IP address-nya. Maka kita aksesnya menggunakan domain, tidak lagi menggunakan IP. Tapi ini cakupannya hanya lokal aja ya teman-teman. DNS yang akan kita buat pada MikroTik tidak akan kita resort ke internet. Jadi bisa langsung saja kita masuk ke MikroTik kita. Kita bisa pergi ke menu IP lalu firewall. Nah, di sini kita sudah membuat rule-rule ya teman-teman. Nah, untuk di filter rules ini kita disable saja agar tidak mengganggu. Terus yang NAT biarkan saja, terus kita ke address list, kita biarkan aja, lalu kita close. Untuk konfigurasi DNS itu terletak pada bagian IP lalu DNS ya teman-teman. Jadi nantinya untuk yang server 1 yaitu yang ini,
ini kan memiliki IP address yaitu 192.168.99.2. Nah, kemudian yang server 2 ialah web server yang Apache. IP address-nya itu adalah 8841. Rules-nya nanti untuk yang 99.2 kita namakan domainnya dengan yang kita mau. Bebas ya. Misal di sini saya menamakan server 1.mydomain.com gitu ya. Nah, kemudian yang Apache kita namakan server 2.mydomain.com. Nah, artinya ketika klien ingin akses ke server-server, maka dia bisa menggunakan my domain-nya. Oke, langsung saja kita pergi ke inbox-nya lagi. Nah, di bagian DNS ini kita checklist yang bagian allow remote request. Jadi artinya ketika kita checklist yang allow ini, mikroti kita sudah menjadi dengan yang namanya DNS. Nah, di sini kan masih berwarna biru, berarti tandanya belum terallow. Di sini kita klik apply terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sudah hitam, maka mikroti kita sudah resmi jadi DNS server. Langkah selanjutnya, kita bisa daftarkan domain sesuai IP. Bisa kita klik yang bagian statik di sini. Terus kita klik add. Teman-teman sesuaikan dengan domain untuk menentukan IP-nya. Misal saya namakan untuk domain pertama yaitu server 1.mydomain.com. Lalu ini IP address-nya bisa kita isikan. Yang server 1 ya server 1 yang ini yaitu 99.2. Kita isikan di sini 192.168.99.2. Nah, kalau misalkan udah, kita klik apply lalu oke. Lalu kita buat domain yang kedua, kita kasih nama server 2.mydomain.com. Lalu untuk addressnya kita isikan juga yaitu 192.168.8841. Lalu kita klik apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah memiliki dua domain. Langkah selanjutnya kita bisa lakukan pengkonfigurasian agar ketika klien ingin akses ke server-server itu bisa menggunakan yang namanya domain. Jadi ini sifatnya adalah domain lokal ya, tidak akan di-resort pada internet. Oke, selanjutnya kita mari lakukan pengujian pada sisi klien. Nah, di sini kita klik CPPC 1. Nah, di sini saya sudah show IP. IP-nya itu adalah 88.31. Kita coba akses ke server 1 dan juga server 2. Nah, jadi ini adalah server 1 ya teman-teman. Nah, ini server 2. Nah, teman-teman jangan lupa DNS untuk setiap PPC-nya harus kita arahkan ke mikrotik, yaitu di Ether 2, karena kumpulan klien itu kan ada di Ether 2. Berarti kita konfigurasikan IP mikrotik. Berarti kita tuliskan di sini IP
DNS. Nah, berapa IP-nya? Yaitu 192.168.1. Nah, kalau misalkan udah, kita enter, kita show IP. Oke, sudah. Lalu kita coba pengujian. Kita ping ke server 1 terlebih dahulu. Kita ketik di sini ping server 1.mydomain.com. Kita enter. Nah, ini masih timeout ya teman-teman. Kita coba langkah selanjutnya. Ke server 2 aja ya. Kita ping server 2.mydomain.com. Lalu kita enter. Oke, untuk yang server 2 itu bisa. Nah, kita sudah bisa berhasil ping ke server 2, yang ini yang web server. Berarti kita mempunyai PR, kita belum bisa ping ke servernya si server 1. Kita coba lakukan troubleshooting ya. Kita pergi ke server ini. Kita pastikan servisnya itu menyala ya. Tapi kan kita belum naruh apa-apa ya, kita hanya pernah naruh yang IP. Nah, kita bisa lakukan show IP ya mungkin. Oh iya teman-teman, belum keisi kan di sininya, masih 00. Nah, ini mungkin terjadi ketika servernya kita matikan. Nah, mungkin karena itu konfigurasinya jadi hilang. Jadi kita bisa isikan si IP server ini, itu IP 192.168.99.2 ya, sesuai dengan kesepakatan kita. /24, jangan lupa prefixnya. 192.168 gateway-nya yang ada di Ether 3. Jangan sampai lupa ya. Kita coba lihat dulu IP addresses yang si Ether 3 itu 99.1 99.1/24. Lalu kita enter. Kita lakukan show IP ya teman-teman. Show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, bisa kita coba lakukan ulang di PVC 1. Kita ketik ping server 1.mydomain.com. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa ping ke server. Nah, jadi untuk saat ini kita sudah berhasil untuk melakukan DNS kepada IP server. Dan ini sifatnya lokal, tidak bisa di-resort ke internet. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Nah, sebelumnya kan DSTNet itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada DSTNet dan yang kedua ada redirect. DSTNet itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet for forwarding, melempar trafik ke luar router. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah redirect, yaitu digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contoh, hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Nah, kalau misal kita pergi ke Winbox, lalu kita ke firewall, lalu kita pergi ke NAT, lalu kita add. Nah, untuk actionnya itu kalau semisal teman-teman pilih yang DSTNet, nah jadi dispesifikan itu mau dilempar kemana yang itu addressnya.
Nah, kalau semisalkan kita pilih redirects, nah to address-nya itu tidak ada karena emang paketnya itu akan dilempar ke router itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita kasih contoh kasus, kalau misalkan si PPC ini ingin akses ke server ataupun domain, jadi tanpa berpanjang lebar langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Jadi DNS servernya kita sudah berhasil. Syaratnya si PPC harus menggunakan DNS-nya si Mikrotik. Dan juga kita bisa lihat di PPC 1 itu sudah menggunakan IP Mikrotik. Bisa langsung saja kita ping ke server pertama. My domain.com. Nah, itu sudah bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan PPC lainnya itu tidak menggunakan IP-nya si Mikrotik, bisa kita lakukan pengujian di PPC 3. Kita bisa pergi ke Winbox. Nah, di sini kita bisa tambahkan role baru teman-teman. Kita definisikan untuk generalnya, kita gunakan yang DST-NAT. Lalu untuk protokolnya, karena ini kasusnya DNS, maka dia menggunakan protokol yang UDP ya. Lalu untuk DST portnya yaitu 53 ya. Nah, untuk DST address-nya bisa kita isikan IP dari IP DNS-nya PPC ini. Misal kita contoh 8.8.8. Kemudian untuk bagian action-nya kita pilih yang redirect ya, sehingga nanti si PPC yang menggunakan IP DNS 8.8.8 itu tetap bisa akses ke domain server kita maupun server 1 ataupun server 2. Untuk generalnya sudah, lalu actionnya juga sudah, kita lakukan play lalu oke. Dan lakukan pengujian ya teman-teman. Nah, bagaimana jika di PPC klien yang lainnya itu tidak menggunakan IP-nya si Mikrotik? Contoh seperti 88.11. Nah, itu bagaimana? Apakah bisa? Jadi, misal kita lakukan pengujian di sini ping server 2 ya, contoh my domain.com. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, saya ingin tunjukkan kepada kalian. Nah, bagaimana misalkan DNS-nya itu bukan DNS 888 tapi menggunakan DNS yang lain seperti 1.1.1 ataupun 4.4.4. Nah, itu bagaimana? Yaitu bagian redirects-nya bisa kita tutup aja di bagian DST address-nya. Jadi untuk DST address-nya kita menggunakan kosong ya. Apply oke. Sehingga seluruh PPC yang menggunakan IP firewall itu tetap bisa mengakses server 1 maupun server 2 dengan mengarahkan ke router ini. Oke, bisa kita lakukan pengujian kepada IP DNS yang menggunakan 111. Kita coba ping ke salah satu server kita. Kita coba ke server 2, ping server 2 my domain.com. Nah, sudah bisa teman-teman. Nah, seperti ini ya, cukup simple. Nah, jadi bisa saya ulangi, seluruh PPC yang IP DNS-nya berapapun itu, maupun yang menggunakan IP Mikrotik
ataupun yang IP DNS yang 8.8.8 ataupun yang 1.1.1 dengan kita menggunakan action dari direct, maka ketika ingin akses server kita, baik itu server 1 ataupun server 2, maka paket itu pertama akan diakses ke router itu sendiri, seperti itu. Sehingga kita bisa tetap akses pada domain kita. Jadi bisa dipahamin ya dengan action redirect ini. Harapannya teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jadi kalau misalkan kita lakukan pengujian di PPC 5 itu tetap berhasil. Lalu di PPC 2 yang menggunakan IP microtik kita lakukan pengujian. Itu tetap bisa. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.